Seorang akunting pasti langsung memikirkan adalah negatif. Wah, 80 juta paling disalahgunakan. Ya, kalau kembali kita tadi adalah uang kas itu adalah mudah dicair, mudah disalahgunakan. Karena apa? Karena sifatnya apa? Lancar dan liquid. Ya. Lalu di sini saya tidak membahas terkait dengan siapa yang melakukan kesalahan di sini, ya. Apakah sistem yang melakukan kesalahan atau orang yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Saya tidak membicarakan itu, ya. Tapi bagaimana kita membuat sebuah jurnal untuk melakukan pengendalian ini? Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocah Beot. Seperti biasa, Bocah Beot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocah Beot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Teman-teman yang baik hati, hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan pengendalian kas. Ya, baik itu kas masuk maupun kas keluar, terkait dengan apa aja sih yang perlu kita kendalikan yang berhubungan dengan kas ini. Lalu tujuannya kita mengendalikan kas itu apa kan gitu. Nah, yang pertama adalah, yang pertama terkait dengan pengendalian internal atas kas ini adalah, dia katakan apa? Banyak perusahaan itu membutuhkan beberapa akun kas untuk membukukan kategori kas dan dana yang berbeda. Ya. Apa maksudnya teman-teman di sini? Apa maksudnya? Dia katakan apa? Banyak perusahaan itu membutuhkan beberapa akun kas untuk membukukan kategori kas dan dana yang berbeda. Maksudnya di sini teman-teman, ya, perusahaan itu tidak boleh hanya memiliki, ya. Saya kembali adalah, maksudnya adalah perusahaan itu tidak boleh hanya memiliki satu rekening bank untuk mencatat atau ya membukukan kas dari berbagai sumber. Ya. Dalam hal ini adalah, ya, perusahaan itu harus memiliki minimal memiliki 3 rekening utama, ya, 3 rekening utama untuk membukukan yang namanya kas. Minimal apa? Minimal berapa? 3, ya. Apakah boleh satu bank yang sama? Ya, tidak boleh. Ya, 3 ini harus di bank yang berbeda. Jangan sampai hanya satu bank. Kenapa demikian? Ya, kenapa tidak boleh di satu bank aja 3 rekening? Ya, sebetulnya boleh-boleh aja. Tapi perusahaan itu, ya, dia tidak boleh hanya menabung atau memiliki rekening dalam satu bank. Kenapa demikian? Ya. Karena apa? Karena penerimaan atau pelanggan yang dimiliki perusahaan itu adalah dari berbagai macam sumber. Ya, bisa aja perusahaan atau pelanggannya itu hanya memiliki rekening, misalnya dia pada saat melakukan kontrak kerja, dia mensyaratkan bahwa semua bentuk pembayaran dilakukan dalam satu bank A. Itu. Nah, lalu pertanyaannya, ya, kenapa demikian gitu kan, ya? Untuk apa sih kegunaannya atau tujuannya apa? Tujuannya cuma satu, untuk menghindari yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan yang pertama, biaya administrasi, ya, biaya administrasi pengiriman, ya, kan ada, ya. Ada biaya administrasi pengiriman, yang namanya ada yang clearing, ada RTGS, ya, ada LLJ dan lain sebagainya.
Dan juga yang berkaitan dengan menghindari yang namanya gagal bayar atau gagal transfer atau gagal clearing ya. Kalau di perbankan yang namanya tolakan clearing ya. Kalau teman-teman ada yang kerja di bagian kas kecil pasti dia tahu ya bagaimana bentuk kebijakan yang dijalankan oleh perusahaan. Ya. Yang kedua dia katakan apa? Kebanyakan perusahaan itu memiliki lebih dari satu rekening bank. Judul untuk setiap akun bank itu sebaiknya ada kas di bank. Nah, ini yang saya sampaikan. Ya. Yang memiliki beberapa akun dan harus memiliki beberapa rekening. Ya. Saya ngambil contoh seperti ini, teman-teman. Ya, untuk rekening bank itu setidaknya tadi saya katakan minimal 3. Untuk apa sih? Yang pertama, ya, kita harus memisahkan antara rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Tuh, kita harus pisahkan itu. Ya, harus dipisahkan antara rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Sehingga kita bisa ngontrol. Ya, fungsinya penerimaan semua yang berhubungan dengan uang masuk itu harus bersumber atau harus nampung dalam satu rekening misalnya. Itu kalau misalnya cuma 3. Ya, tapi kalau misalnya lebih silahkan. Ya, cuma saya sarankan adalah minimal 3. Baik itu dari bank manapun, ya baik itu dari rekening rekening luar negeri dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus memiliki ya setidaknya harus ada satu rekening penerima untuk menampung semua sumber dana yang masuk ke rekening perusahaan. Habis itu yang kedua adalah rekening pengeluaran. Nah, rekening pengeluaran ini gunanya untuk apa? Untuk membukukan semua jenis-jenis pengeluaran yang dilakukan selama satu periode. Sehingga teman-teman sehingga kita bisa mengontrol kapan saya harus melakukan untuk mengisi kembali ya rekening pengeluaran. Ya. Dan pengendalian yang baik itu harus tidak boleh membayar kepada pelanggan itu menggunakan rekening penerima. Ya. Pengendalian yang baik itu tidak boleh menggunakan rekening penerima untuk melakukan pembayaran kepada pelanggan. Ya. Rekening penerima hanya tugasnya adalah untuk mengisi kembali, untuk mengisi kembali yang berhubungan dengan apa? Rekening pengeluaran. Yang ketiga dia katakan apa? Pengendalian internal atas kas ini adalah yang berkaitan dengan pengendalian preventif, ya. Di mana dia katakan apa? Melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Ya. Habis adalah pengendalian detektif, ya. Pengendalian detektif ini memang harus didesain, ya. Untuk apa? Untuk mendeteksi semua pencurian dan penyalahgunaan dan bersifatnya adalah preventif. Ya. Jadi harus dilakukan pengendalian yang baik. Oke teman-teman lanjut. Nah, yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan apa? Sifat kas dan pentingnya itu pengendalian. Ya. Ada sifat. Ya. Sifatnya kas itu apa? Bagaimana? Lalu pentingnya ada kan pengendalian itu apa kan gitu. Kalau kita melihat yang pertama adalah apa? Umumnya perusahaan itu membagikan kas dalam 2 kelompok. Ya. Saya ulangi kembali. Ya. Kalau kita berbicara mengenai sifat dan pentingnya pengendalian itu, dia katakan apa? Ya. Secara umum perusahaan itu membagikan kas itu dalam 2 kelompok. Ya. Yaitu apa? Ada yang namanya kas di tangan dan ada kas di bank. Ya, cash on hand dan apa? Cash in bank. Nah, kas di tangan itu apa? Kas yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Itu namanya kas di tangan.
Atau secara sederhananya lagi adalah dana kas kecil. Ya, kas kecil yang bisa digunakan kapanpun dan saat manapun. Ya. Yang kedua adalah kas bank. Ya, cash bank ini tidak bisa digunakan, ya, tidak bisa misalnya kita urgent banget gitu kan ya, urgent banget. Ya, apalagi kalau misalnya ya kita bergerak misalnya ya, kita bergerak dalam usaha jasa. Kalau usaha jasa kan dia tidak mengenal hari Minggu, pasti liburnya beda-beda. Apalagi kalau weekend pasti buka, misalnya seperti itu ya. Nah, jika kita membutuhkan dana, kita membutuhkan cash ya pada saat hari libur di mana semua bank tutup, kalau kita tidak ada yang namanya cash in hand, ya, apa yang perlu kita lakukan? Ya, satu-satunya apa? Ya, satu-satunya apa? Pasti ngutang. Ngutang kepada siapa? Ngutang kepada karyawan misalnya. Ya, enggak. Tidak segitunya juga kali ya. Nggak sampai ngutang-ngutang ke karyawan gitu kan ya. Lalu yang berikutnya adalah secara umum perusahaan itu tidak hanya memiliki satu rekening bank. Ini tadi ya, pentingnya tadi apa? Ya, secara umum ya. Tapi beberapa dalam saat yang bersamaan ya. Karena apa? Ya. Karena apa? Kalau kita hanya cuma memiliki rekening hanya cuma satu, tadi resikonya itu apa? Ya. Ketika atau memiliki ya bank cuma satu, ya. Kita hanya cuma ada rekening di bank yang satu gitu kan ya. Rekening pengeluarannya ada di bank yang sama, rekening penerimanya ada di bank sama, ya, rekening gajinya juga ada di bank yang sama, ya. Ketika bank tersebut adalah lagi trouble sistemnya, kita membutuhkan dana segar di saat itu, maka apa yang perlu dilakukan? Tidak bisa berbuat banyak. Ya, tidak bisa berbuat banyak. Selain kita menunggu, ya, selain kita menunggu sampai dengan ya sistemnya baik. Sehingga memang disarankan untuk apa? Untuk memiliki rekening yang berbeda. Nah, yang berikutnya katakan apa? Kas merupakan aset paling lancar atau liquid. Karenanya paling mudah untuk dicuri, dimanipulasi dan diselewengkan. Ya. Kalau kita melihat sifat kas ya, lancar. Paling lancar dan liquid. Ya. Lalu kita melihat pentingnya pengendalian untuk apa? Ya. Karena kas itu mudah diambil, mudah dimanipulasi, dan mudah disalahgunakan. Yang terakhir dia katakan apa? Untuk mengamankan kas dan menjamin keakurat penyajian atas catatan akuntansi kas, maka pengendalian internal yang efektif atas kas itu diperlukan, ya, mutlak diperlukan. Saya tekankan kembali, ya, karena tadi dia katakan itu kas itu lancar, liquid, mudah diapa-apain, mudah dicuri, dimanipulasi, ya, diselewengkan. Maka pengendalian internal menjaminkan sesuatu, ya. Menjaminkan apa? Pengendalian internalnya itu harus efektif. Sehingga untuk bisa menjalankan semuanya, maka setiap perusahaan itu memang harus benar-benar pengendaliannya lebih ketat. Ya. Baik, ya. Saya akan lanjut. Nah, kalau kita sedikit melihat yang berkaitan dengan, ya, kalau kita melihat sumber kas gitu kan ya. Kalau kita melihat secara diagram atau secara flowchart atau secara alur bagan, ya. Kita melihat sumber-sumber kas. Kalau kita melihat yang pertama di situ, ya, kita melihat adanya penerimaan kas, ya. Adanya penerimaan kas. Nah, penerimaan kas ini, ya, itu, ya, setelah diterima, maka ya harus disetorkan kemana? Kasnya ini secara fisik disetorkan ke bagian kasir.
yang dinamakan apa? Departemen Kasir. Ya. Nah, bukti penerimaan kas ini atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerimaan kas ini, ya ini disetorkan atau diserahkan kepada apa? Kepada Departemen Akuntansi atau bagian pembukuan. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ya, kita ada penerimaannya itu berupa wesel gitu kan ya. Ya, ada penerimaan wesel. Nah, penerimaan wesel sama juga, gitu kan ya. Wesel ini akan diserahkan kepada Departemen Kasir. Ya. Untuk apa? Untuk dilakukan pencairan. Nah, nanti ya bukti pencairannya ini akan diserahkan kemana? Akan diserahkan ke Departemen apa? Departemen Akuntansi atau di bagian pembukuan. Sehingga kita melihat, kalau kita melihat alurnya ya dari penerimaan kas sampai kepada ya Departemen Akuntansi di bagian pembukuan, itu akan kita lihat seperti ini ya. Kita akan melihat bersama ya. Departemen Kasir itu kan tadi sudah menerima uang ya, penerimaan kas ataupun yang berhubungan dengan penerimaan wesel. Maka dia akan melakukan apa? Melakukan untuk mengisi atau menyetorkan ke bank dengan apa? Mengisi formulir setoran. Formulir setoran ini akan diserahkan kepada siapa? Kepada bank. Ya. Bukan formulirnya aja yang diserahkan ke bank. Kok enak gitu kan ya? Setelah tulis slip setoran gitu kan ya, formulir setoran ya, hanya form setorannya aja yang diserahkan tapi uangnya taruh di saku. Kan gitu ya. Nah, ini tadi yang saya katakan kas itu ya bisa dimanipulasi, bisa diselewengkan ya. Sehingga memang benar-benar ya tadi dikatakan itu apa? Verifikasi orang ya. Di mana tadi yang pertama, yang terakhir di bagian paling atas tadi kita nyampaikan apa? Verifikasi oleh orang-orang independen. Ya. Nah, setelah melakukan penyetoran ke bank ya, maka bukti setorannya ini ya, harus diserahkan kemana? Harus diserahkan ke Departemen Akuntansi. Kembali lagi ya, dari penerimaan kas ya, tadi kan di atas itu ada bukti transaksi. Nah, bukti transaksi di sini ya, kalau kita sudah menerima kas, bukti transaksinya apa? Bukti setoran yang sudah ya, bahwa kita sudah menyetorkan uang ke bank atau ke rekening perusahaan melalui bank A atau bank B. Nah, ini kalau kita melihat secara bagan ya, bagaimana kita melakukan pengendalian atas kas ya, bagaimana alurnya sampai ya kas itu dicatat atau diakui atau dibuat atau ya dijalankan yang namanya menjurnal. Ya. Nah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi ya, atau sebuah contoh yang berkaitan dengan penerimaan kas dari penjualan tunai ya. Bagaimana kita melakukan pengendaliannya. Nah, saya akan memberikan contoh seperti ini, teman-teman. Ya. Mari kita baca bersama dan kita pahami bersama dan kita bahas bersama. Kan gitu ya. Kita baca bersama, kita pahami bersama, kita kerjakan bersama, kan gitu. Ya. Boleh dong kalau kalian yang ngerjakan gitu ya. Saya yang baca ya, teman-teman yang pahami, teman-teman yang ngerjakan. Boleh dong gitu kan ya. Boleh dong. Baik ya. Di sini kita melihat bersama bahwa ya menurut ya, harus pahami satu-satu. Menurut catatan register kas, penjualan tunai tanggal 19 Maret 2017 itu sebesar 31.500.000. Ya. Setelah mengeluarkan dana kembalian atau setelah melakukan mengembalikan kepada customer, ya, uang yang tersisa itu hanya sebesar 31.420.000.
Ya, saya ulangi kembali ya. Mohon disimak dengan baik dan mohon dipahami. Ya, saya ulangi kembali. Ya. Dia katakan apa? Menurut catatan register kas, mesin register ya, mesin register. Kalau teman-teman misalnya teman-teman itu ada uang ya, ada uang pasti kan melakukan perhitungan ya. Contohnya kalau misalnya teman-teman ke bank ya, bank itu pasti melakukan yang namanya Pak, uang itu dicatat ya dalam sebuah mesin yang nantinya akan mengeluarkan stroke gitu kan ya. Yang 50 berapa lembar, nilainya berapa, yang 100 itu berapa ya. Saya sederhananya seperti itu. Ini itu namanya register ya. Menurut catatan register kas, penjualan tunai tanggal 19 Maret 2017 itu adalah sebesar 31.500. Ya. Setelah mengeluarkan dana kembalian, uang yang tersisa hanya sebesar 31.420. Ya. Artinya teman-teman, ya, artinya ada selisih. Ya, ada selisih berapa di sini teman-teman? Ada selisih berapa? 80.000. 80.000. Oke, 80.000. Nah, selisihnya apa? Selisihnya selisih plus apa selisih minus? Minus. Selisih minus. Artinya apa? Ada kekurangan uang gitu kan ya. Secara fisik ada kekurangan sebesar 80.000. Kalau kita melihat ya, kalau kita melihat atau memperhatikan ya, memperhatikan dari register kasnya itu adalah 31.500. Tapi setelah kita melakukan kembalian kepada pelanggan, ternyata secara fisik ya, uang tersebut berjumlah 31.420. Nah, artinya di sini adalah ada pengurangan ya. Ada kehilangan. Ya. Entah itu kehilangannya itu adalah apa? Selisih ini ya, selisih minus ini entah itu disebabkan karena human error ya, atau memang ada kesalahannya dari mesin register, atau juga memang ada kesengajaan. Ya. PTW ya, ngomong-ngomong 80.000 buat makan nasi goreng ya, buat makan nasi goreng berempat itu cukup lah ya. 80.000 buat makan nasi goreng cukup lah ya. Ya. Nah, sehingga siapa yang melakukan pengendalian di sini? Ya, yang namanya tadi pengendalian internal itu diterapkan dan dijalankan ya, dan diawasi oleh semua orang yang memang orangnya independen. Misalnya orangnya apa? Orangnya audit. Ya. Di sini dia akan mengawasi dan dia akan melihat, ya, dan dia akan memverifikasi dan memeriksa. Sehingga teman-teman ya, yang paling seudon ya profesi seorang akuntan itu ya, profesi orang akuntan itu kalau saya mengatakan ya, khususnya saya pribadi mengatakan kalau orang audit itu pasti yang paling utama dia pikirkan adalah seudon. Ya. Pasti mikir apa? Mikir yang jelek-jelek. Ya. Sebelum dia melakukan pemeriksaan, sebelum dia melakukan atau membuktikan kebenarannya, maka yang dia pikirkan itu adalah yang negatif. Ya, seperti tadi yang saya katakan, ngomong-ngomong 80.000 buat beli makan nasi goreng 4 orang udah cukup dong, kan gitu ya. Nah, jadi ya, kalau saya pribadi mengatakan ya bahwa ya kalau seorang orang accounting atau seorang audit dia tidak memiliki pikiran atau dia tidak punya imajinasi negatif terhadap orang lain, maka saya katakan stoplah kau menjadi seorang audit dan stop untuk menjadi seorang accounting. Ya. Kalau dia tidak memiliki imajinasi, memiliki pemikiran negatif terhadap orang lain atau terhadap pekerjaan orang lain, maka stoplah kau menjadi seorang accounting dan stop untuk menjadi seorang audit. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena seorang accounting itu ya tidak bisa hanya cuman ngomong, ya tidak bisa hanya cuman katanya gitu kan ya.
Orang audit itu dia mencatat atau melakukan pembukuan itu berdasarkan data, berdasarkan bukti transaksi, dokumennya apa aja, baru dia melakukan pencatatan. Ya, dia tidak melakukan pencatatan penerimaan kas itu tidak berdasarkan bukti. Hanya cuman, tadi orang itu kita menerima uang 50 juta loh ya. Ya, misalnya gitu ya. Oh ya, saya tulis ya 50 juta kita terima hari ini. Karena cuman hanya informasi. Ya. Orang akunting tidak bisa seperti itu. Kamu mengatakan ada penerimaan uang 50 juta hari ini. Mana buktinya? Ya, mana bukti bahwa kita menerima uang 50 juta? Agar saya bisa bukukan bahwa ada penerimaan pendapatan 50 juta hari ini. Itu orang akunting. Nah, sehingga dalam hal ini adalah ya, seorang akunting pasti langsung memikirkan adalah negatif. Wah, 80 juta paling disalahgunakan. Ya, kalau kembali kita tadi adalah uang kas itu adalah mudah dicair, mudah disalahgunakan. Karena apa? Karena sifatnya apa? Lancar dan liquid. Ya. Lalu di sini saya tidak membahas terkait dengan siapa yang melakukan kesalahan di sini, ya. Apakah sistem yang melakukan kesalahan atau orang yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Saya tidak membicarakan itu, ya. Tapi bagaimana kita membuat sebuah jurnal untuk melakukan pengendalian ini, ya. Maka dalam hal kita melakukan pengendalian, kita harus memunculkan satu rekening baru di sini, ya. Satu rekening baru. Yang sifatnya apa? Rekening baru ini adalah sifatnya sementara, gitu kan ya. Daripada ya uang ini tidak diakui, ya 31.420 ini adalah disimpan terus, belum kita bukukan, ya. Lebih baik ya, lebih baik kita menerbitkan ya, memunculkan satu akun baru yang sebagai akun pengendalian, akun pengendali yang sifatnya adalah sifatnya sementara. Nah, akun ini sifatnya sementara sampai masalah ini terbukti bahwa ada kesalahan di sistem atau dan lain sebagainya, baru kita tutup. Ya, baru ditutup. Ya. Kalau belum terselesaikan, belum ditemukan siapa yang salah, siapa yang melunasi atau dan sebagainya, maka akun tersebut selalu muncul. Nah, akun apakah itu kita akan lihat bersama, teman-teman. Nah, tadi saya katakan apa? Ya, kalau tidak adanya pengendalian, kita tidak memunculkan suatu rekening pengendalian, maka yang berkaitan dengan 31.420 tidak bisa kita bukukan. Nah, sehingga bagaimana agar 31 juta ini ya bisa kita bukukan dan bisa kita gunakan, maka kita munculkan yang namanya rekening pengendalian. Ya. Rekening pengendaliannya di mana di sini? Ya, ada rekening yang berkaitan dengan apa? Kekurangan dan kelebihan kas. Segala kekurangan dan kelebihan itu selalu muncul di situ. Ya. Kalau kurang maka dia akan didebet. Kalau lebih maka dia akan dikredit. Ya. Saya ulangi kembali teman-teman ya. Akun pengendalian atas transaksi ini ya, maka kita munculkan namanya akun kekurangan dan kelebihan kas. Ya, kekurangan dan kelebihan kas. Karena di sini adalah ya selisihnya adalah selisih minus, maka akun pengendalian ini akan berposisi di debit. Ya. Jika selisihnya adalah selisih lebih, artinya apa? Ya, catatan registernya itu dibalik ke 31, tapi secara fisiknya register kasnya 31.420, tapi secara fisik 31.500, maka ya akun pengendalian kekurangan dan kelebihan kas ini diposisikan di kredit. Ya. Sehingga atas transaksi ini kita bisa menjurnal dan kita bisa membukukan, yaitu mendebet rekening kas dan kekurangan dan kelebihan kas dan mengkredit penjualan. Ya. Pak, kenapa tidak pendapatan? Gitu kan ya. Pak, kok tidak pendapatan?
Kenapa tidak pendapatan? Ya, karena saya tidak membahas lagi yang berkaitan dengan akuntansi jasa, ya. Saya mengarah ke akuntansi dagang, ya. Baik, ya. Baik. Selanjutnya, ya, selanjutnya. Sampai di sini teman-teman bisa diterima dan bisa dipahami. Bisa diterima dan bisa dipahami? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Boleh saya lanjut? Iya, Pak. Lanjut. Kok ada yang sudah melihat jam gitu kan ya, ada yang sudah melihat jam. Belum, ya. Waktunya masih 15 menit lagi, ya. Waktu normal 15 menit lah. Ini 5, ya. Jadi 10 15, ya. Jadi 15 menit lagi, ya, waktu normal. Tenang aja. Oke, saya lanjut, ya. Nah, oke teman-teman. Sebelum saya lanjut ke teori, karena ini teori tadi, ya. Kalau misalnya dari pengendalian tadi yang berhubungan dengan penerimaan kas, ya, jika posisinya itu adalah selisihnya selisih plus, ya, jika selisih plus, maka berapakah nilai kasnya? Jika transaksi tadi adalah selisihnya selisih plus, ya, berapa nilai kasnya? Kas di debit berapa? 31.500. 31.500. Kalau transaksi tadi adalah terjadinya selisih plus atau selisih lebih, ya, selisih lebih, maka nilai kasnya itu adalah bukan 31.420 tapi 31.500. 31.500 atau mendebet kas 31.500 dan mengkredit penjualan sebesar 31.420 dan, ya, kekurangan dan kelebihan kas sebesar 80.000. Gitu, ya, itu kalau tadi selisih lebih. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan, ya, bagaimana kita mengendalikan yang berhubungan dengan penerimaan kas. Nah, untuk kita melakukan pengendalian internal atas penerimaan kas, maka yang pertama yaitu adalah hanya karyawan tertentu saja yang secara khusus ditugaskan untuk menangani penerimaan kas. Lagi-lagi tadi dikatakan apa? Unsur pengendalian. Ada yang namanya apa? Adanya pemisahan tugas. Ya, di mana hanya karyawan tertentu saja yang mencatat, ya, khusus, ya, menugaskan yang berhubungan dengan menangani penerimaan kas. Ya, yang berikutnya adalah adanya pemisahan tugas antara individu yang menerima dengan individu yang melakukan pencatatan dan penyimpanan kas. Ya. Harus ada pemisahan tugas. Yang menerima itu sendiri, yang mencatat sendiri, yang menyimpan sendiri. Ya, yang mencatat adalah yang membukukan, ya, yang menyimpan itu yang berhubungan dengan orang yang melakukan setoran kemana? Ke bank. Ya. Orang yang melakukan apa? Melakukan setoran ke rekening perusahaan di bank. Yang berikutnya adalah setiap transaksi penerimaan kas harus didukung. Nah, ini tadi saya katakan apa? Setiap penerimaan kas didukung dengan dokumen. Ya, sebagai bukti transaksi seperti apa? Slip berita pembayaran, ya, bukti kas masuk, struk. Ya, dalam hal ini adalah dalam kasus penerimaan uang melalui konter penjualan dan salin bukti setoran uang tunai ke bank. Nah, selamat bergabung Mbak Eka Yulianingsi. Oke, ya. Mungkin ada sinyal yang teman-teman masih error. Nah, dia katakan apa? Ya, setiap transaksi penerimaan kas harus didukung dengan bukti-bukti. Baik itu yang berhubungan dengan struk, ya, tadi catatan register kas itu, ya. Habis itu ada yang terkait dengan slip berita pembayaran, ya. Pembayaran apa? Ada bukti kas masuk. Habis itu ada tadi apa? Ada bukti setoran ke bank. Ya. Bukti setoran uang ke bank. Itu harus ada bukti. Ya. Yang berikutnya apa? Uang kas yang diterima dari hasil penjualan harian atau penagihan piutang harus disetor ke bank setiap hari oleh bagian kasir. Nah, ingat, ini. Nah, tidak boleh, ya, saya harus garis bawahi.
Dia katakan apa, Dik? Ya. Uang kas yang diterima dari hasil penjualan harian, hasil penagihan piutang, harus disetor ke bank setiap hari oleh bagian kasir. Ya. Artinya di sini adalah disetorkan pada hari berikutnya oleh bagian kasir. Atau disetorkan dengan di hari yang sama. Dengan catatan, ya, dengan catatan kita akan melakukan penarikan di semua outlet, ya, atau kita akan melakukan penutupan di hari itu dalam di setengah hari misalnya, ya. Itu yang dikatakan apa? Harus dilakukan apa? Dilakukan penyetoran ke bank setiap hari, ya. Sehingga teman-teman ya di materi yang berikutnya nanti ya yang berhubungan dengan kas kecil, di mana kas kecil itu harus ditetapkan berapa limitnya sehingga uang yang ada di tangan itu ya yang tadi cash ya, cash in hand ya, uang yang ada di tangan atau yang dipegang oleh bagian pengeluaran itu tidak melebihi yang sudah ditentukan, ya, tidak melebihi. Jika lebih dari itu maka harus ada persetujuan dari atasan bahwa karena adanya penerimaan yang dilakukan di sore hari ya ada penerimaan kas dilakukan sore hari di mana ya semua bank sudah tutup, maka ya kita tetap menerimakan uang tersebut dan kita simpan di ya masuk di brankas yang ada di perusahaan. Itu yang namanya masih dalam apa? Uang tangan. Ya, kas di tangan. Baik, yang berikutnya adalah teman-teman, ya, bagaimana kalau misalnya ada penerimaan kas lewat pos gitu kan ya. Ada penerimaan kas lewat pos. Bagaimana kita lakukan pengendalian? Ya, yang dimana di sini adalah kalau kita melihat ya, faktur dari kebanyakan perusahaan ini didesain sedemikian rupa sehingga pelanggan mengembalikannya ya sobekan dari faktur tersebut yang disebut slip pembayaran. Nah, artinya di sini teman-teman ya cek ataupun faktur ataupun bukti penerimaan atau keluar kas itu pasti ada sobekan ya. Contoh misalnya kuitansi. Ya, kuitansi yang benar itu adalah bukan kuitansi yang satu lembar pleng tidak ada pemisahan ya antara ya si pengeluar ke kuitansi dan si penerima kuitansi. Ya. Yang benar itu adalah harus ada pemisahan. Ya, jadi yang bagian pengeluaran kuitansi itu adalah hanya mendapatkan sebagian kecil aja, ya, mendapatkan sebagian kecil dari kuitansi tersebut, ya, itu kuitansi yang baik. Namun ya dengan zaman yang sekarang ini, ya dengan zaman yang serba teknologi, ya kuitansi bisa digunakan lewat print out dari komputer, ya, sehingga di print 2 gitu kan, di print 2 ditanda tangan 2 kali kan gitu ya. Padahal tidak seperti itu sebetulnya. Ya. Namun ya sudahlah, kita memanfaatkan teknologi. Baik ya, kita lanjut kepada apa? Penerimaan kas lewat pos ya. Bagaimana kita pendaliannya? Ya, di mana dikatakan apa? Semua kas yang diterima melalui pos disampaikan ke departemen kasir. Yang kedua adalah slip pembayaran dan hasil penjumlahannya disampaikan ke departemen akuntansi. Dan yang ketiga adalah ketika kas disetorkan ke bank lazimnya membubuhkan cap atau cetakan komputer pada salinan formulir setoran. Nah, kalau misalnya contoh seperti ini teman-teman, saya mau menekan kalau yang poin 1, 2 oke lah. Kalau saya mau menekankan yang di poin yang ketiga, ya, dimana dikatakan ketika kas disetorkan ke bank, ya, bank lazimnya membubuhkan cap atau cetakan komputer pada salinan formulir setoran. Contoh ya. Yang melakukan misalnya pelanggan ini tidak melakukan pembayaran langsung kepada kita, tapi ya dia akan melakukan setoran langsung kepada bank. Ya. Pada saat dia melakukan setoran langsung kepada bank, ya, untuk setor ke rekening kita, maka yang kita butuhkan adalah apa? Bukti setorannya itu, ya, kita harus pastikan apakah bukti setoran itu sudah distempel oleh bagian kasir penerimaan kas yang ada di bank. Ya, atau apakah sudah ditandatangani, ya, atau ada print validasi, ya, ada namanya kalau di bank itu ada print validasi yang membuktikan bahwa uang tersebut sudah disetorkan ke rekening kita, ya. Dan kita tidak hanya cuman kita tidak hanya
percaya ya kalau sudah ada validasi tapi tidak ada cap atau stempel atau tanda tangan, ya. Maka sebaiknya teman-teman untuk melakukan pengendalian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka selain validasi ya bukti setoran yang dilakukan oleh customer atau pelanggan kita, maka kita harus pastikan bahwa ya ada validasi dan ada cap dari bank penerima setoran tersebut. Jika itu tidak ada, maka harus kita verifikasi. Ya, kita harus lakukan verifikasi. Apakah benar ya ada pelanggan ini melakukan setoran ke rekening kita dengan nominal sekian di hari ini di jam sekian. Itu harus kita verifikasi. Ya. Oke ya, teman-teman. Ya, saya lanjut ya. Kalau tadi adalah yang berhubungan dengan penerimaan, ada penerimaan kas melalui lesen. Nah, sekarang adalah bagian pengeluaran. Nah, dalam hal pengendalian internal atas pengeluaran kas ini, maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah, lagi-lagi dia katakan di poin pertama adalah, hanya karyawan atau pejabat tertentu saja yang secara khusus memiliki otorisasi untuk menandatangani cek. Ingat, ya. Jadi ya harus ada orang-orang tertentu atau pejabat tertentu yang memiliki kapasitas ya atau memiliki kapabilitas ya yang berhubungan dengan mengotorisasi atau menandatangani semua yang berhubungan dengan pengeluaran kas. Kalau di perusahaan ya pastinya menggunakan cek atau BG ya. Cek itu adalah selembaran ya surat yang secara sah ya yang akan diberikan kepada seorang untuk memerintahkan kepada bank untuk melakukan pencairan pencairan dana yang ada di rekening ya kepada orang yang membawa cek tersebut atau orang yang ada namanya di cek tersebut. Ya. Nanti secara detail ya. Cuman sayangnya teman-teman kalau saya tidak salah di tempat kita tidak ada yang namanya mata kuliah yang berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan. Ya, bank dan lembaga keuangan. Ada apa enggak? Oh, sepertinya tidak ada kalau akuntansi. Kalau manajemen ada. Ya. Nah, orang akuntansi harus memahami yang apa fungsinya cek. Ada yang nama cek atas nama, cek kosong. Ada juga yang namanya cek mundur, cek maju. Ya, itu ya. Habis ada namanya BG ya. Habis itu ada yang namanya clearing, ada yang namanya LLG, ada yang namanya RTGS, ya. Itu teman-teman nanti akan saya selip-selipin ya, ya. Karena tidak ada untuk akuntansi tidak ada mata kuliah tersebut. Oke ya, saya lanjut ya. Lagi-lagi dia katakan apa? Pengeluaran kas itu harus ada pejabat khusus. Dan pejabat ini ya dan pejabat tersebut juga harus memiliki limit tertentu. Misalnya, ya, karena tadi katakan apa? Hanya karyawan atau pejabat tertentu, ya, yang secara khusus memiliki otorisasi untuk menandatangani cek. Biasanya manajer keuangan. Nah, dalam hal ini adalah setiap mereka itu harus memiliki limit. Ya, sekelas manajer keuangan itu berapakah limit yang boleh dia tanda tangani? Misalnya si limitnya adalah sampai 50 juta. Ya. Maka transaksi di atas 50 juta, ya, ya, harus ada tanda tangan manajer keuangan dan manajer levelnya lebih tinggi dari manajer keuangan. Ya, misalnya di BM-nya misalnya, ya, general manajernya, ya. Itu harus ada level-levelnya. Tinggal bagaimana perusahaan memberikan kebijakan atau bagaimana perusahaan melakukan pengendalian agar apa? Agar tidak ada salah guna gitu kan ya. Sehingga level-level dan limit-limit transaksinya juga harus jelas ya. Secara contoh aja, kartu ATM kita ya, kartu ATM bank itu kan pasti ada limitnya. Ya, pasti ada limit ya. Berapa ya batas maksimum kita menarik di ATM setiap hari. Itu satu pengendalian, ya. Itu adalah bentuk pengendalian dan juga ya bentuk kepedulian
Agar apa? Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, begitu juga perusahaan. Perusahaan juga harus membatasi, ya. Manajer keuangan itu dibatasi sampai dengan 100 juta misalnya, atau 50 juta. Harus dibatasi sedemikian aja, ya. Jika lebih dari 50 juta, maka harus ada selevel ya lebih tinggi dari dia untuk menandatangani. Dan itu ya tanda tangan tersebut juga harus disahkan oleh bank. Ya. Bank pembuka rekening kita juga harus memiliki tanda tangan dari orang-orang yang mengotorisasi semua pengeluaran tersebut. Pada saat kita membawa cek atau siapapun yang membawa cek atau BG, maka mereka akan melakukan verifikasi. Apakah tanda tangan yang ada di cek dan tanda tangan di data kita itu benar? Ya. Jika tidak benar, maka mereka akan melakukan konfirmasi. Pak, apa benar hari ini melakukan transaksi sekian juta? Kok ada tanda tangan yang salah? Atau misalnya kok ada satu orang yang belum tanda tangan? Misalnya seperti itu. Ya, itu pasti dilakukan oleh. Yang kedua dia katakan apa? Lagi-lagi ada pemisahan tugas antara apa? Antara orang yang menyetujui pembayaran kas dan mengeluarkan kas. Ya. Jadi tidak boleh ya satu orang ya tidak boleh di satu orang ini memiliki dua fungsi. Dia fungsi untuk menyetujui ya, dia juga fungsi untuk mengeluarkan kas. Ya, harus dipisah ya, tidak harus dipisah. Kenapa demikian? Tidak boleh gitu kan. Misalnya saya saya memiliki dua fungsi ganda ya. Misalnya saya juga menyetujui dan saya juga mengeluarkan kas ya. Kalau hal demikian bisa terjadi, ya, maka suatu saat pastilah, ya, pasti ada kesempatan tertentu untuk melakukan, ya, kita memanipulasi, misalnya. Karena apa? Karena tidak ada orang lain yang mengeluarkan kas dan tidak ada orang lain lagi juga yang menyetujui terkait dengan pengeluaran kas tersebut, kecuali saya, ya. Dan yang ketiga adalah dia katakan apa? Pada saat pengeluaran kas itu semua cek itu harus diberi nomor. Dan pada saat digunakannya juga itu harus nomornya itu juga berurutan. Ya, kita gunakannya juga itu harus berurutan. Tidak boleh kalau misalnya nomor 1 2 3 4. Tidak boleh kita lompat dari 4 gitu kan ya. Tidak boleh. Ya, harus berurutan mulai dari nomor 1 sampai dengan sekian. Ya. Kalau misalnya satunya hilang, maka harus membuat berita acara bahwa dan juga ada terkait dengan surat berita kehilangan dari kepolisian. Bahwa nomor cek berseri sekian dengan nomor rekening sekian ya telah hilang. Atau misalnya memang ada kesalahan dan memang tidak bisa dilakukan koreksi, maka terpaksa ya cek tersebut ya lembar cek tersebut tidak bisa digunakan. Maka dibuat berita acara bahwa satu lembar cek bernomor sekian ya tidak bisa digunakan karena apa? Karena ya lembar ceknya penuh tidak bisa dikoreksi lagi karena banyaknya kesalahan penulisan. Misalnya seperti itu. Ya, itu harus lengkap ya. Tidak bisa lompat-lompat gitu kan ya. Yang berikutnya adalah simpan belangko cek yang belum terpakai dan di tempat aman dan hanya satu orang saja yang ditunjuk atau memiliki akses untuk hal tersebut. Lagi-lagi ya. Untuk mengendalikannya juga apa? Ya, tidak boleh orang lain itu ya mengakses atau ya tahu bahwa cek itu tempatnya di mana. Ya, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang yang sudah dipercaya. Dan yang berikutnya adalah adanya pengecekan independen atau verifikasi internal dengan cara membandingkan cek dengan bukti tagihan dan cocokkan dengan laporan bank atau rekening koran bulanan. Dan yang ketiga adalah faktur tagihan yang telah dibayar lunas harus segera diberi stempel lunas atau stempel yang bertuliskan paid atau stempel yang bertulisan use. Ya. Bahwa faktur tersebut sudah dibayarkan. Dan yang paling penting di sini adalah harus melakukan verifikasi setiap saat yang berkaitan dengan kecocokan ya, cek yang dikeluarkan dengan jumlah tagihan yang dibayarkan. Ya. Jumlah cek yang dikeluarkan itu nilainya 30 juta, tapi jumlah tagihannya 20 juta.
Nah, 10 juta kemana kan gitu. 10 juta kemana? Dan itu harus dicocokkan ya dengan ya bukti laporan bank yang berupa apa? Rekening koran. Nah, bagaimana kita membuktikan, mencocokkan catatan kita dengan catatan perusahaan, itu nanti kita akan pelajari, teman-teman. Yang namanya apa? Rekonsiliasi bank. Nanti kita akan mencocokkan ya, mana saldo yang benar, ya. Catatan kita atau catatan perusahaan. Catatan bank. Catatan bank itu dalam bentuk sebuah laporan rekening koran yang di-print setiap akhir bulan, ya. Segala transaksi ya selama 1 bulan itu akan tercatat semua, tujuannya kemana, ya, misalnya pengeluaran kas, ya, dikirim ke siapa, itu akan jelas, ya. Nanti kita akan bahas masalah tersebut. Nah, sebentar. Oh, pengeluaran. Oke, sebentar lagi, ya, sebentar lagi selesai, sebentar ya. Saya akan selesaikan ini dulu biar besok masuk ke kas kecil dan rekonsil. Ya. Oke, ya, masih yang berkaitan dengan pengeluaran kas, ya. Tadi sudah jelas ada pemisahan tugas dan fungsi antara bagian yang melakukan pembelian dengan yang melakukan pembayaran. Ingat, di pengeluaran kas itu banyak sekali aturan yang perlu atau banyak sekali yang perlu kita kendalikan. Selain tadi petugas yang menandatangani, petugas yang menyimpan cek dan lain sebagainya. Nah, sekarang adalah harus dipisahkan antara apa? Antara yang membeli barang dan yang melakukan pembayaran. Tidak boleh yang membeli itu dengan membawa kas juga. Ya. Tidak boleh dia bertugas sebagai pengeluaran kas dan bertugas sebagai pembelian. Nah, ya, di poin yang berikutnya katakan apa? Dibentuknya dana kas kecil. Tadi saya katakan. Dan sudah saya jelaskan bahwa perusahaan itu harus ada yang namanya cash in hand, ya. Dibentuk kas kecil. Untuk apa? Untuk pengeluaran tertentu yang jumlahnya relatif kecil. Sehingga di pengendalian internal itu akan memberikan jaminan bahwa pengeluaran yang dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. Nah, ini teman-teman ya, kas kecil ini digunakan memang untuk pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil dan memang sering terjadi ataupun hal-hal yang tak terduga. Maka harus ada yang namanya apa? Dana kas kecil. Yang kalau bahasa saya itu adalah petty cash fund. Ya. Itu kalau bahasa saya, ya. Bukan, ya. Itu bahasa orang mana itu, ya. Yang berikutnya adalah pengendalian kas harus memastikan bahwa kas digunakan secara efisien. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa kas itu digunakan secara efisien? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya, nanti kita akan bahas itu ya di salah satu materi nanti di mata kuliah ini, yaitu nanti yang berhubungan dengan cash flow. Ya, untuk mengetahui bahwa penggunaan kas itu adalah secara efisien. Yang berikutnya adalah setiap voucher memastikan bahwa apa yang dibayarkan adalah apa yang benar dipesan, diterima dan ditagih oleh pemasok. Ya. Jadi setiap voucher yang dikeluarkan itu voucher pengeluaran kas atau penerimaan kas, ya khususnya adalah penerimaan kas, itu benar-benar itu voucher tersebut ya memastikan bahwa ya dia bayar itu sesuai dengan apa yang sudah dipesan dan apa yang diterima dan sesuai dengan faktur penagihan atau apa yang ditagihkan oleh pemasok. Nah, yang terakhir adalah berhubungan dengan apa? Pengeluaran kas dengan menggunakan voucher. Ini tadi yang saya katakan di sini, ya. Sistem voucher memastikan bahwa apa yang dibayarkan adalah apa yang benar-benar dipesan, diterima dan ditagihkan oleh perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem voucher? Ya, dia katakan di sini adalah sistem voucher adalah sekelompok prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat ya kewajiban serta pengeluaran kas. Ini adalah sistem voucher. Ada di perusahaan itu menggunakan sistem voucher. Ya, sistem voucher di sini adalah ada yang sistem voucher, ada sistem faktur.
Ya, kalau sistem voucher itu adalah memang ya sekelompok prosedur memang untuk mengotorisasi yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan kas. Ya, jadi kalau tidak ada voucher yang dimana di voucher tersebut akan tertera ya nomor tagihannya berapa, ya pembelian tanggal berapa, dari perusahaan mana, nominalnya berapa, jatuh temponya kapan, itu akan tertera di sana. Ya. Nanti secara detail ya bagaimana sih sistem voucher itu nanti teman-teman ya akan dibahas di sistem ya ada namanya mata kuliah sistem informasi akuntansi yang berkait dengan siklus penerimaan kas dan pengeluaran kas. Ya. Nanti biar lebih tahu nanti bentuk vouchernya seperti apa. Nah, bagaimana kita mengendalikan? Yang pertama adalah sistem voucher biasanya menggunakan voucher sudah jelas. Ya, sistem tersebut biasanya memiliki arsip untuk voucher yang belum dibayar dan yang sudah dibayar. Ya, jadi kalau menggunakan sistem voucher, ya seorang yang menangani hal tersebut itu harus memisahkan antara mana yang belum terselesaikan dan mana yang yang sudah terselesaikan. Nah, kembali tadi ya, kalau kita sudah melakukan pembayaran maka kita harus menanda atau memberikan cap ya bahwa ini sudah kita bayar. Nah, ini kita sudah bayar tanggal sekian. Ya. Yang berikutnya adalah ya biasanya itu dibuat oleh Departemen Akuntansi setiap semua dokumen pendukung yang dibutuhkan diterima. Ya, untuk pesanan pembelian, faktur pemasok dan laporan penerimaan. Ya. Dan semua semua yang berkaitan dengan dokumen pendukung itu harus melalui persetujuan atau melalui Departemen Akuntansi. Karena apa? Karena Departemen Akuntansi yang akan membukukan semua transaksi tersebut. Kalau namanya membukukan itu berarti apa? Dia yang akan membentuk atau mencetak laporan keuangan. Sehingga dia harus ya bagaimana model dokumen yang layak atau yang bisa digunakan. Yang terakhir dia katakan apa? Dalam penyiapan voucher, petugas utang usaha memverifikasi kuantitas, harga dan akurasi ya matematis dari dokumen pendukung dan mengarsip voucher yang sudah dibayar. Nah, artinya apa teman-teman ya? Artinya apa? Tadi ada pemisahan tugas yang berhubungan dengan apa? Pembelian, dan ada juga terkait dengan ada petugas utang. Nah, di petugas utang ini dia akan memverifikasi ya. Dia akan memverifikasi yang berhubungan dengan apakah ya kuantitas, bukan kualitas ya, kuantitas, jumlah ya, jumlah barang yang dipesan itu sesuai dan harga yang dipesan itu sudah sesuai. Ya, itu benar-benar dokumennya juga harus benar-benar misalnya yang berkaitan dengan faktur pajaknya. Ya, habis itu misalnya yang berkaitan dengan kita memanfaatkan yang berhubungan diskon. Ya, itu harus jelas. Ya, dan semua voucher itu juga pastinya adalah harus diarsipkan. Oke, teman-teman, maka ya yang berkaitan bagaimana nanti yang berhubungan dengan berhubungan dengan tadi kita singgung mengenai dengan petty cash, bagaimana kita mengisi petty cash. Baik, untuk materi pengendalian internal kas kecil akan saya bahas pada video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Karena satu subscribe dari teman-teman ini akan bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Dan semoga materi pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.